Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Bertemu kembali kita dalam episode belajar dengan materi membuat rubrik penilaian SMA dengan contoh mata pelajaran informatika. Saat Ibu dan Bapak Guru mengajak murid untuk mempelajari sesuatu, pasti mempunyai tujuan pembelajaran, bukan? Nah, bagaimana cara kita mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum? Sebagai ilustrasi, ketika kita mengajarkan pada murid untuk membuat nasi goreng, bagaimana cara mengukur apakah murid sudah mampu membuat nasi goreng? Apa saja yang perlu kita perhatikan? Apakah hasil masakannya jadi nasi goreng? Rasa nasi gorengnya, tampilannya, dan cara memasak yang benar. Nasi goreng dan rasanya menggambarkan hasil kegiatan belajar memasak. Cara memasak menggambarkan proses murid belajar. Secara garis besar, mengukur ketercapaian pembelajaran memang perlu mengukur proses dan hasil belajarnya. Salah satu instrumen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran tersebut adalah dengan menggunakan rubrik. Rubrik dinyatakan dalam bentuk tabel terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Deskripsi tugas yang akan dievaluasi dengan menggunakan rubrik. 2. Kriteria kinerja atau aspek pengukuran dari tugas tersebut. 3. Skala interval yang menyatakan tingkat atau level tercapainya suatu kriteria. Level yang digunakan biasanya 4 atau lebih. Semakin banyak level ketercapaiannya, semakin detail pengukurannya. Yang keempat, deskripsi ketercapaian setiap kriteria pada setiap level yang menggambarkan kemampuan yang diharapkan dari murid. Rubrik dapat digunakan sebagai asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Bagaimana kita mulai menyusun rubrik? Setiap asesmen pasti mengarah ke suatu tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran diturunkan dari kompetensi yang termuat dalam capaian pembelajaran di suatu fase. Untuk setiap tujuan pembelajaran, perlu ada indikator yang menunjukkan aspek ketercapaian tujuan tersebut. Jadi, saat Ibu Bapak hendak menyusun rubrik, cermati dulu tujuan pembelajarannya dan indikator yang diharapkan. Pada dasarnya, prinsip penyusunan rubrik adalah sama. Namun, karakteristik dari setiap mata pelajaran tentunya bisa mempengaruhi penyusunan rubrik. Kali ini, kita akan mengambil contoh rubrik untuk elemen algoritma dan pemrograman, yang kita singkat sebagai AP, dalam mata pelajaran informatika. Secara umum, rubrik dalam elemen AP kita kelompokkan untuk mengukur 3 hal. Pertama, proses, yaitu langkah yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk. Proses dievaluasi untuk memastikan bahwa murid mengikuti langkah bertahap secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, produk, yaitu hasil dari aktivitas pembelajaran. Produk dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan yang diharapkan. Umumnya, produk yang dihasilkan pasti benar jika proses dijalankannya juga benar. Ketiga, protokol serahan, yaitu bagaimana hasil diserahkan. Apakah tepat waktu, sesuai format yang disyaratkan, menggunakan cara yang ditetapkan, dan sebagainya. Evaluasi protokol serahan sering dipergunakan untuk mengukur aspek soft skill seperti disiplin, ketelitian, dan kecermatan. Selanjutnya, Ibu Bapak dapat merinci lagi apa saja yang akan diukur pada 3 hal tersebut, sehingga bisa mendapatkan gambaran rubrik seperti contoh pohon rubrik AP berikut. Pohon rubrik ini merupakan kerangka umum rubrik AP yang dapat dimanfaatkan untuk menilai tugas apapun. Namun, tidak harus semua tugas memenuhi semua rubrik ini. Perlu dirancang penyeimbangan beban tugas dan pengukuran capaian pembelajarannya. Yang penting, kita pastikan bahwa di akhir fase semua CP sudah tercapai dan terukur dengan jelas. Pohon rubrik ini bisa makin kompleks seiring bertambahnya jenjang pendidikan. Karena capaian pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi pasti lebih kompleks. Ibu Bapak juga dapat mempelajarinya dalam buku guru informatika
subbab rubrik umum. Agar dapat mendampingi murid tumbuh berkembang seoptimal mungkin, maka kita perlu mencermati peta pertumbuhan capaian pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Dengan demikian, kita dapat menyiapkan kegiatan pembelajaran serta asesmen yang tepat. Sekarang, mari kita perhatikan kembali pohon rubrik AP, khususnya tentang produk yang dihasilkan saat belajar AP. Produk belajar AP tidak hanya berupa kode program saja. Kita juga dapat mengukur spesifikasi persoalannya, spesifikasi solusinya, desain solusinya, kode programnya, kasus pengujian programnya, dan dokumentasinya. Selanjutnya, kita dapat menyusun rubrik untuk masing-masing rincian di atas. Mari kita simak contoh rubrik berikut ini. Misal, terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Murid mampu merancang solusi atas kasus pemrograman dengan mengidentifikasi input, output, dan algoritmanya. Murid mampu membuat program berdasarkan rancangan yang dibuatnya dengan menerapkan praktik baik dalam penulisan program. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, misal terdapat suatu tugas pemrograman dengan deskripsi sebagai berikut. Pak Dedi akan membuat pagar di pekarangan rumahnya. Untuk menghitung kebutuhan batu sebagai pondasi pagar, Pak Dedi perlu menghitung keliling pekarangan rumahnya. Setiap meter panjang pondasi membutuhkan batu sebanyak 1,5 meter kubik. Buatlah algoritma dan program untuk menghitung kebutuhan batu pondasi jika Pak Dedi tahu ukuran panjang dan lebar pekarangannya. Untuk kasus tersebut, kita mengevaluasi produk, proses, dan penyerahannya. Kali ini kita akan mengambil contoh evaluasi terhadap produk. Kita berharap murid menghasilkan 2 produk, yaitu desain dan program. Untuk mengevaluasi desain, kita bisa menetapkan kriteria, yaitu kebenaran desain, input, output, dan algoritma. Untuk setiap kriteria, kita tetapkan 4 skala dan skor untuk setiap skala. Selanjutnya, untuk setiap skala diisi dengan karakteristik capaian yang diharapkan, seperti dalam contoh berikut ini. Jika setiap kriteria memiliki bobot yang berbeda, misal, desain algoritma lebih kompleks dari desain input dan desain output, maka kita dapat menambahkan bobot pada setiap kriteria. Namun, jika semua kriteria memiliki bobot yang sama, maka tidak perlu dicantumkan bobot pada kriteria. Hasil keseluruhan asesmen kemudian diambil dengan menjumlahkan skor murid pada setiap kriteria. Demikianlah proses penyusunan sebuah rubrik untuk mengevaluasi capaian pembelajaran murid terkait tujuan pembelajaran yang pertama. Ibu dan Bapak juga bisa melihat contoh rubrik untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran yang kedua pada lampiran video ini. Nah, menjadi jelas bukan hubungan antara tujuan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran murid? Penting sekali untuk memulai dari tujuan pembelajaran sebelum menetapkan aktivitas dan instrumen asesmennya. Urutan penentuannya seperti dalam gambar ini. Ibu dan Bapak guru, sebuah kasus dapat memunculkan berbagai macam aktivitas untuk mengasah berbagai macam kemampuan. Sebagai contoh, dari masalah pagar rumah Pak Dedi, kita dapat mengajak murid untuk belajar membaca program jadi dan menganalisis apa maksud program tersebut. Belajar membaca program yang keliru untuk menemukan kesalahan dalam program. Belajar membuat kode programnya jika sudah disediakan algoritmanya. Belajar membuat kasus ujinya jika sudah diberikan program jadinya. Sangat beragam dan menarik ya, kemampuan yang bisa dilatihkan dari satu kasus. Pasti ibu bapak juga memiliki banyak gagasan kreatif untuk dikembangkan. Kemudian, ibu bapak tinggal menyusun rubrik yang sesuai dengan aktivitas dan kemampuan yang dilatihkan. Ibu dan bapak guru hebat, barangkali ada yang berpendapat menyusun rubrik itu repot tampaknya. Tapi betulkah demikian?
mari kita cermati manfaat dengan adanya rubrik assessment. Rubrik memudahkan dan menghemat waktu menilai pekerjaan murid, karena tidak perlu membandingkan pekerjaan murid satu dengan pekerjaan murid lainnya. Penilaian pun dapat dikelompokkan dengan sederhana. Kita cukup membandingkan pekerjaan setiap murid dengan kriteria dalam rubrik sehingga lebih objektif. Rubrik juga menjadi sarana untuk mengklasifikasikan capaian pembelajaran murid. Dan ingatkah Ibu dan Bapak Guru bahwa klasifikasi ini adalah salah satu konsep dalam bidang informatika yang sangat banyak manfaatnya. Kini kita menerapkannya pula dalam pembuatan rubrik. Rubrik juga bermanfaat bagi murid. Dengan adanya rubrik, murid dapat memperkirakan capaian dan nilai yang diperolehnya. Jadi, murid tidak akan kaget dengan nilainya nanti. Murid bahkan bisa merancang target capaian dan nilai yang diinginkannya saat belajar. Murid juga dapat diajak untuk mengisi rubrik penilaian diri dan juga temannya. Hasil isiannya diperbandingkan dengan rubrik yang diisi oleh guru untuk dibahas bersama-sama. Aktivitas ini bisa menjadi sarana melatih sikap percaya diri dan kejujuran. Ibu dan Bapak Guru hebat, banyak bukan manfaat dari rubrik? Harapan kita dengan adanya rubrik yang jelas, proses belajar menjadi semakin jelas dan memotivasi murid untuk merancang sendiri cara belajarnya sesuai target yang bisa diperkirakannya dari rubrik tersebut. Selamat berkreasi dan mencoba, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia!